Ya Sobat Blur, nggak sengaja Ninja menemukan sebuah film horor psikologis berjudul Rain A Fall yang dirilis tahun 2020. Film ini menarik untuk Ninja review karena mengusung ide cerita yang unik dan gak biasa. Rain A Fall bercerita tentang seorang pria parubaya bernama David yang bersahabat dengan seorang pria dalam video kaset VHS tua yang berujung teror bagi David. Tapi jangan dikira film ini akan menampilkan hal-hal yang berbau supranatural atau jump scare ya sob. Justru sebaliknya, film ini akan menguras emosi dan rasa simpati kita pada tokoh David. Jadi kepo bagaimana ceritanya sebuah film horor psikologis dapat menguras emosi dan rasa simpati kita kan? Well, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa sob, review film ini ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Film dibuka dengan mengambil latar tahun 1990-an yang menampilkan seorang pria yang masih lajang berusia hampir 40 tahunan bernama David dan hidup serumah dengan ibunya bernama Lucille yang sudah tua dan mengidap penyakit demensia. Ayah David yang seorang musisi jazz telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu dengan menghabisi nyawanya sendiri. Dan Lucille, ibu David, hingga saat ini belum dapat menerima kematian ayah David. Sehingga karena demensia yang dideritanya, Lucille sering mengira David adalah suaminya. Keadaan ibunya memprihatinkan telah memaksa David untuk merawat ibunya. Bertahun-tahun David mencurahkan segala waktu dan perhatian hanya untuk mengurus ibunya, hingga akhirnya David mulai merasakan kesepian karena tak memiliki seorang teman pun, apalagi teman wanita. Di usianya yang mulai parubaya itu, David akhirnya memutuskan untuk mencari pasangan hidup. Ia menjadi anggota suatu biro jodoh bernama Rendezvous yang mengenalkan para anggotanya untuk mencari pasangan dengan menggunakan rekaman video profil. Sudah 6 bulan ia memberikan video profilnya kepada biro jodoh itu. Namun ternyata biro jodoh belum juga mengabarkan akan adanya wanita yang tertarik dengan video profilnya untuk menjadi pasangan David. Suatu hari, David yang makin merasa kesepian mencoba menanyakan kembali kepada biro jodoh tentang apakah telah ada wanita yang tertarik pada video profilnya. Namun pegawai biro jodoh tetap menyampaikan bahwa belum ada satupun wanita yang tertarik dengan David, sehingga ia menyarankan agar David memberikan rekaman video profil baru yang lebih menarik dari sebelumnya. David pun segera berpamitan pada ibunya dan pergi ke jasa videografer untuk memperbaharui video profilnya. Setelah dirasa videonya menarik, David segera pergi ke biro jodoh Rendezvous untuk menukar video lamanya dengan yang baru. Nah sob, zaman dulu kan internet dan medsos belum seperti sekarang. Jadi perkenalan biro jodoh saat itu dilakukan melalui video profil yang diserahkan oleh biro jodoh kepada anggota lainnya untuk disaksikan. Dan apabila ada yang tertarik dengan salah satu video profil itu, maka anggota itu akan menghubungi biro jodoh. Untuk selanjutnya biro jodoh akan menghubungi anggota yang dituju untuk membuat janji bertemu. Begitulah waktu itu sob. Nah, saat David menyerahkan video profil barunya itu, David melihat sebuah video VHS di tumpukan obrolan video tua bertitel Rain A Fall. David pun merasa tertarik. Akhirnya ia membeli video tua bertitel Rain A Fall itu beserta beberapa video profil anggota wanita untuk disaksikan David di rumah. Sesampai di rumahnya, David segera memutar video Rain A Fall itu. Namun video baru saja dimulai dengan menampilkan seorang pria yang mengenalkan dirinya bernama Andy. David terpaksa harus mematikannya karena harus mengurus ibunya yang ingin keluar rumah tanpa sepengetahuan David. Dengan sabar, David menenangkan keinginan ibunya, lalu berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ibunya menonton film kesukaannya bersama-sama. Saat malam tiba, setelah David menidurkan ibunya, David teringat dengan video Rain A Fall yang belum selesai ditontonnya. David pun kembali memutar ulang video itu. Hi, I'm Andy. Video kembali menampilkan pria bernama Andy. Dalam pengantarnya, Andy menyampaikan bahwa ia senang videonya telah dipilih untuk disaksikan penontonnya. Karenanya, ia mengajak penontonnya untuk saling mengenal dan menjadi sahabat, dan mereka akan bersenang-senang bersama-sama. Andy menanyakan apakah penontonnya setuju dengan tawarannya. Andy terdiam seolah memberi jeda penontonnya untuk menjawab pertanyaannya. David pun mengiyakan pertanyaan Andy. Lalu Andy juga meminta David untuk mengenalkan dirinya pada Andy. Lalu Andy diam seolah memberikan kesempatan pada David untuk mengenalkan dirinya. Kembali seolah Andy tahu apa yang dikatakan David, bahkan seolah dapat menjawab pertanyaan David.
Begitulah akhirnya sob, Andy seolah dapat berinteraksi dengan David. Mereka berbincang mengenai masa kecil David hingga hal-hal yang memalukan dan menjadi rahasia David. David juga menceritakan tentang kesehariannya yang harus merawat ibunya sehingga ia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bersosialisasi di luar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun. Selama ini ia dan ibunya hanya hidup dari tunjangan hari tua ibu David. Mereka juga tertawa bersama, bahkan bermain kartu bersama untuk bersenang-senang. David mulai terhibur dengan kehadiran Andy teman virtualnya. Ia bahkan sampai memutarnya setiap hari hingga David sampai hafal dengan dialog-dialog Andy. Hingga pada suatu hari sob, kantor biro jodoh menghubungi David dan menyampaikan bahwa ada seorang wanita bernama Lisa yang tertarik dengan profil David. Pegawai itu meminta agar David dapat mengambil video profil wanita itu. Dengan semangat 45, David segera ke kantor biro jodoh untuk mengambil video profil Lisa. Namun setibanya di sana, betapa kecewanya David karena ternyata pegawai biro jodoh mengatakan bahwa wanita yang bernama Lisa itu barusan membatalkan niatnya untuk berkenalan dengan David karena ternyata ia menemukan profil pria lain yang lebih menarik hatinya. Meski sedih dan kecewa, David tetap penasaran dengan wanita bernama Lisa itu. Ia pun membawa pulang video profil Lisa untuk disaksikannya di rumah. Ternyata sob, Lisa adalah seorang yang wanita selama ini diidamkan oleh David dan dirasa akan sangat mengerti keadaannya yang harus merawat ibunya karena ternyata Lisa adalah seorang pemerhati sosial di panti jompo dan sangat humble. David hanya bisa patah hati tidak dapat bisa mengenal Lisa lebih jauh. David akhirnya curhat dengan Andy tentang kegagalannya berkenalan dengan Lisa. Namun keanehan terjadi di mana seolah-olah sob, Andy mengerti apa yang sedang dikeluhkan oleh David. Andy seperti mencoba menghibur David dengan menceritakan tentang pengalamannya memiliki seorang kekasih yang akhirnya berselingkuh. Namun Andy dapat kuat menerima perselingkuhan itu karena bantuan semangat dari sahabatnya, bahwa sahabat akan selalu ada untuknya meski di saat terpuruk sekalipun. Namun Andy dapat kuat menerima perselingkuhan itu karena bantuan semangat dari sahabatnya yang mengatakan bahwa sahabat akan selalu ada untuknya meski di saat terpuruk sekalipun. Perkataan Andy itu sangat mengena di hati David. Ia mulai berpikir bahwa Andy adalah sahabat sejatinya yang akan selalu ada di samping David meski di saat David terpuruk. Suatu malam sob, seperti biasa David memutar video Andy. Perbincangan mereka saat itu adalah tentang pengalaman prikitiu Andy dengan teman kencannya dahulu. Apa yang diceritakan Andy rupanya membangkitkan semangat David untuk prikitiu juga sob. Namun di saat dia lagi enak-enak, tiba-tiba masuk ibunya mengagetkannya. Dan di saat bersamaan itu pula, Andy pun tertawa terbahak-bahak mengejek David seolah Andy melihat David yang tergap dengan ibunya. Ibunya David marah melihat David yang sedang enak-enak karena ia mengira David adalah Frank suaminya dan Frank tak menghargai dirinya sebagai istrinya yang ada di rumah saat itu. David yang kesal karena merasa tergap sudah tidak dapat lagi menahan rasa kesal dan kecewa pada ibunya. Ia pun berteriak memaki ibunya sambil berkata bahwa ia adalah David anaknya, bukan Frank suaminya. Mendengar itu, ibunya David pun terkejut. Ia tiba-tiba menangis seolah tidak percaya bahwa suaminya telah tiada. Andy pun akhirnya merasa bersalah lalu memeluk ibunya. Adegan kemudian beralih menampilkan David yang tiba-tiba menerima panggilan telepon dari biro jodoh yang mengabarkan bahwa wanita yang bernama Lisa ternyata kembali ingin membuat janji bertemu dengan David karena Lisa ternyata tidak merasa cocok dengan anggota pria sebelumnya. Betapa gembiranya David sob. Ia pun akhirnya bertemu dengan Lisa di tempat ice skating. Ternyata benar sob, Lisa adalah seorang wanita yang humble dan sangat mengerti keadaan David yang harus merawat ibunya karena memang Lisa bekerja di panti jompo. Betapa bahagianya David selama pertemuan itu. Mereka bermain skating bersama, makan, dan tertawa bersama-sama. Intinya sob, Lisa adalah wanita idamannya selama ini. Beruntung bagi David bahwa Lisa juga sepertinya tertarik dengan David. Sepulangnya, Lisa meminta agar mereka dapat bertemu lagi keesokan malamnya. Selepas Lisa pergi, David meluapkan kegembiraannya dengan berteriak-teriak di dalam mobil. Bertahun-tahun ia hidup kesepian, akhirnya dapat menemukan juga pasangan yang diidamkannya selama ini. Ia pun segera pulang untuk berbagi kegembiraannya pada Andy teman virtualnya.
Namun apa yang diharapkan ternyata tidak seperti yang dibayangkan David, Sob. Andy seorang kecewa dengan David yang telah memilih bergembira dengan orang lain, bukan dengan dirinya Andy. Padahal menurut Andy mereka adalah sahabat. Terlebih lagi, esok malam David telah berjanji akan bermain kartu dengan Andy. Melihat Andy yang sedih dan kecewa, sontak membuat David ketakutan Andy sahabatnya tak mau lagi berteman dengannya. Ia pun akhirnya memilih bermain kartu esok malam dengan Andy dan mengundurkan kencannya dengan Lisa di akhir pekan. Begitulah Sob, perlahan-lahan Andy mulai mempengaruhi pikiran David. Seolah-olah David telah dikontrol oleh sebuah kaset video VHS. Keesokan malamnya, sesuai janji yang telah mereka buat, David dan Andy pun bermain kartu. Padahal dialog-dialog Andy dalam segmen permainan itu Sob biasa sama saja, seperti setiap saat David memutar ulang di bagian segmen video itu. Selesainya, betapa terkejutnya David karena ternyata ia tidak menemukan ibunya di dalam rumah. Dengan rasa bersalah karena asik bermain kartu dengan Andy, David pun segera mengendarai mobilnya untuk mencari ibunya di jalanan kota. Namun usahanya sia-sia. Ia pun mendapatkan ide untuk meminta bantuan Lisa mencari ibunya. Ia segera menghubungi Lisa dan akhirnya dengan bantuan Lisa, David dapat menemukan ibunya yang ternyata sedang terduduk di pinggir jalan menanti bus yang akan mengantarkannya ke pertunjukan jazz ayah David di kota lain. Akhirnya Lisa dan David pun dapat merayu dan membawa ibu David pulang ke rumah. Setiba di rumah David dan setelah menidurkan ibunya, David dan Lisa berbincang-bincang di kamar David sambil mendengarkan musik jazz ayah David. Keduanya akhirnya terhanyut dalam suasana itu dan mulai terbawa untuk berkitiu. Namun tidak sengaja, remote kontrol video tertindih oleh David sehingga video hidup dan muncullah gambar Andy. Keanehan pun terjadi Sob. Andy seolah-olah kecewa melihat David dan Lisa saat itu. Saat tangan Lisa mulai meraba David langsung ngucur sebelum tempur dan Andy tertawa terbahak-bahak melihatnya. David langsung mematikan video dan Lisa menanyakan tentang siapa pria di video itu. David yang malu dan tidak suka dengan Lisa yang menanyakan perihal tentang Andy tidak mau menjawab pertanyaan Lisa. Hingga Lisa pun pergi dan David membiarkannya. Keesokan harinya Lisa mencoba menghubungi David untuk meminta maaf karena telah menanyakan perihal video itu. Lisa ingin mencoba hubungan mereka baik kembali. Namun David sama sekali tidak mau menjawab telepon Lisa. Hingga suatu hari Sob, David hendak memutar video Andy, namun ternyata ia tak menemukan video itu di mana-mana. Sampai akhirnya ia pun melihat ibunya yang sedang memotong-motong pita kaset video di meja makan. Dan ternyata video itu adalah video Andy. Dengan kemarahan yang luar biasa karena takut kehilangan Andy, David pun melepaskan pukulan ke wajah ibunya hingga ibunya jatuh terkapar dan segera pergi ke kantor biro jodoh untuk mendapatkan video bertitel Rain Opal lainnya. Beruntung ternyata masih ada video Rain Opal lainnya yang saat itu hampir saja dibeli orang. Betapa bahagianya David dapat bertemu lagi dengan Andy sahabat virtualnya. Seperti biasa, dialog pembukaan Andy sama seperti video sebelumnya. Namun kali ini setelah menyapa, Andy tiba-tiba mengambil topik pembicaraan soal ibu David. David terpana dan menanyakan apa maksud Andy itu. Andy pun melanjutkan bahwa mereka tidaklah membutuhkan seorang ibu karena mereka berdua sudah saling memiliki sebagai sahabat. Dan untuk itu Andy mengajak David untuk bersenang-senang. Adegan tiba-tiba beralih menampilkan David yang menghampiri ibunya yang masih terkapar. Ia membantu ibunya untuk berdiri dan membopongnya menuju ujung tangga kamar David yang terletak di basement. Tak disangka ibunya tiba-tiba ingat bahwa yang ada di hadapannya adalah anaknya David. Ia pun menyapa David dan David membenarkan bahwa dirinya adalah David anaknya, bukan Frank suaminya. David lalu mendekatkan wajahnya ke telinga ibunya dan berbisik bahwa ia ingin memberitahu sesuatu pada ibunya, yaitu bahwa ibunya adalah alasan mengapa ayahnya harus menghabisi nyawanya sendiri. Ibu David terbelalak dan David pun mendorongnya ke tangga. Tak lama tiba-tiba Lisa muncul membawa kue buatannya sebagai permintaan maafnya pada David. Lisa menyampaikan rasa penyesalan telah membuyarkan hubungan baik mereka. David perlahan-lahan mendekati Lisa.
Saat itu Lisa mendengar teriakan dari basement dan melihat ibu David yang telah tergeletak di ujung tangga. Lisa segera akan menghubungi 911, namun dihalangi oleh David. Perkelahian pun terjadi antara Lisa dan David sambil David terus mencercau bahwa betapa beratnya ia harus hidup seumur hidupnya tinggal di rumah bersama orang tua seperti ayah dan ibunya. Perkelahian itu terhenti saat Lisa berhasil menghujamkan sebuah gunting di dada David, lalu segera pergi keluar menyelamatkan diri. Dengan tergopoh-gopoh, David menuruni anak tangga menuju ke kamarnya. Sambil menahan sakit di dadanya, ia memutar video bertitel Red Apple itu kembali. Ia mempercepat videonya ke bagian akhir video. Lalu muncullah Andy dengan muka prihatin dan sedih menyampaikan penyesalan pada penontonnya yang harus segera pergi. Di bagian akhir video itu juga, Andy juga mengucapkan selamat tinggal pada penontonnya sebelum penontonnya kehabisan darah. Dan akhirnya David pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu film pun di end. Well Sob, Red Apple yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai dan dinaskahi oleh John Stephenson dengan didukung oleh Will Wheaton dan Brian Landis Volkins. Red Apple yang mendapat rating 6,2 dan bergenre horor psikologis ini memang gak mengusung cerita yang berbau supranatural atau jump scare, tetapi lebih mengusung ke arah cerita fiksi dengan balutan melodramatis tentang kesendirian dan kesepian yang ekstrim. Film ini secara terang-terangan menarik emosi dan rasa simpati penontonnya pada tokoh David yang seumur hidupnya harus hidup dalam hubungan orang tua yang gak baik-baik saja, di mana ayahnya tewas dengan menghabisi nyawanya sendiri, dan sepeninggal ayahnya, David harus hidup di rumah untuk merawat ibunya yang mengidap demensia dan selalu menganggap dirinya adalah suaminya tanpa David dapat memiliki waktu sedikit pun untuk bersosialisasi, memiliki teman, ataupun bekerja di luar rumah. Keputusan David untuk memilih Andy teman virtualnya ketimbang Lisa wanita yang justru sedang dicari-carinya di biro jodoh untuk menjadi pasangan hidup mampu ditunjukkan John Stephenson bahwa kesepian ekstrim dapat memicu seseorang kehilangan akal sehatnya. John Stephenson juga mampu menunjukkan betapa pentingnya manusia untuk hidup bersosialisasi dengan menampilkan eksekusi akhir cerita yang membuat kita miris namun spektakuler karena di luar dugaan Mince Sob, Andy sang tokoh virtual itu justru mengucapkan selamat tinggal pada penontonnya di akhir video, seolah-olah video itu memang dibuat dengan ending bahwa pada akhirnya semua penonton yang menyaksikan video itu akan tewas. Meski eksekusi akhir ceritanya berjalan terlalu cepat menurut Mince, namun tetap idenya benar-benar brilian. Adapun untuk akting pemerannya Sob, Mince acungin jempol untuk akting Brian Landis Volkins yang begitu mampu memerankan tokoh David sebagai pria yang mengalami tekanan emosional karena kesepian yang ekstrim. Asli keren banget. Jadi wajar juga Sob jika Red Apple ini akhirnya mampu menyabet penghargaan dalam kategori aktor terbaik dan skenario terbaik dalam Dreamfest tahun 2020 serta masuk sebagai nominasi dalam 4 festival film lainnya. Well Sob, untuk semua alasan yang sudah Mince uraikan itu, akhirnya Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. Wajib banget untuk sobat tonton, khususnya untuk sobat yang sedang mencari sesuatu yang lain dari hanya sebuah film horor. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you!